Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, falhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian yang semoga Allah rahmati kita semua. Alhamdulillah kita pernah kembali bertemu dalam majelis ilmu, terutama di hari-hari yang masih atau hari-hari yang utama, yaitu hari-hari tasyriq. Disebut tasyriq karena ini adalah hari-hari, artinya dari kata syaraqa, ya, terbit, yaitu matahari terbit dari timur, dari syarq. Disebut tasyriq artinya hari menjemur, maksudnya menjemur di atas sinar matahari, di bawah sinar matahari. Karena pada hari-hari ini adalah hari-hari jemaah haji dan juga orang-orang yang berkurban. Pada zaman Nabi SAW mereka menjemur daging mereka untuk menjadi dendeng, sehingga disebut tasyriq, artinya menjemur. Dan di antara yang disunahkan di hari-hari ini kita adalah memperbanyak bertasbih, tahlil dan tahmid, berzikir kepada Allah. Dan majelis ilmu adalah salah satu majelis zikir yang utama, dan juga adalah hari-hari makan dan minum. Hari-hari makan dan minum. Jadi bapak-bapak yang tentunya alhamdulillah memiliki kelapangan makanan bisa dihabiskan di hari-hari ini, terutama hari pertama kepala kambing, hari kedua jeroan, hari ketiga buntut, hari keempat rumah sakit. Baik Pak, alhamdulillah kita lanjutkan lagi pembahasan yang sempat kemarin terputus, yaitu tentang rukun sholat, supaya dirunut lagi. Nanti kemudian saya hanya runut sedikit, lalu kemudian akan ada tanya jawab. Namun sebelumnya ada sedikit catatan dari kami, melihat kondisi umat muslim yang qadarullah, yang kita lihat contohnya ketika kita kemarin kurban, banyak sekali dari mereka, terutama para pekerja ini, yang mereka meninggalkan sholat. Sudah diingatkan tetap saja hari-hari dengan berbagai macam alasannya. Dan Allah telah menyebutkan mengenai orang-orang seperti ini. Antara lain Allah sebutkan dalam surat Maryam ayat 59, wa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahawat. Maka akan ada generasi-generasi, ini diceritakan mengenai setelah generasi soleh, nanti ada juga generasi yang adaa'us salat, mereka melalaikan salat, wattaba'us syahawat, dan mereka mengikuti syahwat mereka, fasawfa yalqawna ghayya, maka kelak mereka akan dilemparkan ke dalam neraka. Betapa pentingnya salat ini sampai Nabi Ibrahim alaihissalam pun berdoa seperti itu, padahal beliau bapaknya para nabi. Rabbij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Dalam surat Ibrahim ayat 40 beliau sebutkan, ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang-orang yang mendirikan sholat, dan begitu juga keturunanku. Jadi jangan merasa aman kita bahwa kita sholat, anak-anak kita akan sholat. Bahkan Nabi Ibrahim pun berdoa seperti itu, wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a, ya Allah, terimalah atau kabulkanlah doa kami. Artinya beliau sangat berharap atas doanya tersebut, karena doa untuk agar beliau dan juga anak-anaknya dijadikan orang-orang yang tidak melalaikan sholat. Sedikit mengenai hukum meninggalkan sholat, sekedar mengingatkan lagi, Pak. Khawatir jangan sampai ada keluarga kita yang seperti mereka ini, yang karena kesibukannya lalu kemudian meninggalkan sholat, gitu kan. Hukum meninggalkan sholat, pertama, karena bila seseorang dia juhudan disebutnya, atau mengingkari kewajibannya, dan dia bukan orang yang bodoh dalam arti baru masuk Islam atau berada di pedalaman, atau memang dia orang yang bodoh secara akal. Kalau dia tinggal di kaum muslimin, di kota yang ada dakwah dan selanjutnya, semua orang sudah tahu sholat itu wajib. Ada orang ngomong sholat tidak wajib, yang penting baik, yang penting hati kita baik,
ya, itu hanya sarana mengingatkan kepada Allah, maka orang seperti ini telah ada ijma, kesepakatan seluruh ulama, dia telah keluar dari Islam. Nah, jangan heran zaman sekarang bahkan ada yang pernah sekolah di Mesir ngomong seperti itu dulu, ya. Bahkan sekarang jadi duta besar. Ya, ada orang tokoh yang kayak gitu dulu, tokoh pembaharu ceritanya, ngomong seperti itu. Sekarang yang penting baiknya, nggak perlu sholatnya itu hanya sarana. Subhanallah, ya. Adapun orang yang dia tidak mengingkari wajibnya sholat, dia yakin sholat ini wajib, cuman dia malas pak, nggak mau, dan ini banyak kejadian di kita. Maka ulama pendapatnya terporos kepada 3 pendapat. Pendapat yang pertama adalah pendapat Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu, ya, rahimahullahu taala. Beliau mengatakan orang seperti ini bila dalam sebuah negara Islam, ya, dan negara yang dipimpin oleh kaum muslimin menjalankan syariat Islam, maka dia akan ditangkap dan dia dinasihati sampai mau sholat. Bila tidak mau sholat, sudah dijelaskan hukumnya begini-begini. Bila tidak mau sholat, maka dia yuhbas, dia akan ditangkap lalu kemudian didera, dicambuk sampai mau sholat. Kalau dia tetap nggak mau sholat, terus saja dicambuk walaupun cambukannya itu menyebabkan kematian dia. Subhanallah. Lalu kata Imam Malik dan muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah ta'ala, mereka mengatakan adapun orang yang meninggalkan sholat karena hal seperti itu, dia tadi dimintai tobat. Bila tidak mau, maka dia, ya, setelah dinasihati segala macam, dimintai tobat tidak mau juga dan berada di antara kaum muslimin, maka kata Imam Syafi'i dan Imam Malik, dia yuqtal haddan, dia dihukum mati sebagai bentuk hukuman. Sebagai bentuk hukuman. Lalu kata Imam Ahmad, ini pendapat ketiga, ya, mengatakan dia yuqtal, ya, dia dihukum mati kufron, tapi sebagai bentuk kekafiran. Apa bedanya pak? Kan imam ini 3 imam ini semua mengatakan hukum mati, tapi Imam Syafi'i dan Imam Malik mengatakan hukum mati sebagai bentuk hukuman. Kalau Imam Ahmad dia dihukum mati, tapi dihukumnya karena kenapa? Karena sebab kekafiran. Bedanya apa? Bedanya nanti perlakuan setelahnya pak. Setelah dia dihukum mati, kalau dia dianggap sebagai bentuk hukuman haddan, nanti dia dimandikan lalu disolatkan, tapi tidak disolatkannya oleh ulama, tapi disolatkan oleh masyarakat umum, masyarakat biasa. Yang penting ada yang nyolatin. Kemudian apalagi dimakamkan di pemakaman kaum muslimin, kemudian dibagi waris. Adapun menurut Imam Ahmad, ya, maka orang seperti ini dianggap telah kafir, keluar dari Islam, ya. Maka setelah dia dihukum mati, dia tidak usah dimandikan, tidak usah disolatkan. Kemudian apalagi dimakamkan tidak di pemakaman kaum muslimin, mau di Cikadut atau mau di Pandu mah enggak, gitu kan? Yang penting jangan di pemakaman kaum muslimin. Lalu apa? Tidak dibagi waris. Artinya dia orang kaya, tapi warisnya nggak bisa dapat ke keluarganya yang muslim, tapi ke Baitul Mal muslimin. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, ya, la yarithul muslim kafira. Seorang muslim itu tidak bisa mewarisi orang tuanya yang kafir. Begitu pula, ya, yang kafir, anak kafir tidak bisa mewarisi orang tuanya yang muslim. Beda agama dianggap tidak mewarisi. Dan pendapat ini kuat. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah mengatakan, ya, al-ahdu bainana wa bainahum, perbedaan antara kami dengan mereka orang-orang kafir itu adalah as-salat, adalah salatnya. Fa in tarakaha, bila dia meninggalkannya dengan sengaja, faqad kafar, dia telah kafir, kata Nabi SAW, telah melakukan kekafiran. Dan ini hadisnya riwayat Imam Muslim. Juga begitu pula para sahabat. Para sahabat mengatakan, antara lain Umar, dikatakan dinisbatkan kepada Umar bin Khattab, kami tidak melihat sebuah perbuatan yang bila seseorang yang mengaku muslim meninggalkannya dengan sengaja, kecuali dia akan keluar dari Islam, dari daerah Islam, ya, dari lingkaran Islam, kecuali sholat, katanya. Meninggalkan dengan sengaja, maka akan dianggap keluar dari sholat. Maka subhanallah, ini sebenarnya musibah, ya.
yang terjadi pada masyarakat kita ini. Banyak sekali orang kerja bangunan, kerja bengkel, nggak sholat, Pak. Ya. Artinya kalau kita punya jabatan atau misalnya kita punya pekerja, ya, kita kasih kesempatan. Tukang bangunan terutama, biasanya mereka nggak sholat, Pak, ya. Kita kasih kesempatan, waktunya sholat istirahat, kita suruh mereka sholat. Perkara mereka tidak sholat, yang penting kita sudah menyediakan. Jangan sampai kemudian kita lalaikan, ya. Karena diantara yang paling banyak meninggalkan tuh pekerja-pekerja kasar seperti itu, Pak, ya. Wallahu a'lam bishawab. Adapun berbicara mengenai rukun, kita lanjutkan, ya. Rukun adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa ditinggalkan dalam sholat, ya. Ini yang kemarin kita bahas tengahnya, yaitu yang pertama adalah sejumlah ulama, antara lain kita sebutkan referensi yang kemarin kita pakai, yaitu buku ini Fiqh Muyassar. Maka disebutkan ada 14 rukun. Yang pertama adalah berdiri tegak bagi yang mampu. Kemudian takbiratul ihram di awal sholat, yaitu ucapannya, bukan gerakannya. Adapun gerakannya sunnah, ya. Takbiratul ihram di awal sholat. Kemudian membaca al-fatihah di setiap rakaat, ya. Kemudian ruku, ya, di setiap rakaat, serta kemudian bangkit dan iktidal, ya. Yang kelima adalah bangkit, dan yang keenam adalah iktidal, berdiri tegak dalam keadaan berdiri, ya, setelah kita ruku, ya, setelah kita ruku, berdasarkan perkataan Nabi SAW, warka hatta tatma'ina raki'a, ya, dan rukulah sehingga kamu tumakninah. Setelah itu tsummarfa hatta ta'tadila qa'ima, kemudian bangkitlah kamu beriktidal dalam keadaan berdiri. Dan sedikit saya mengingatkan bahwasanya betapa pentingnya iktidal ini. Kata Imam Syafi'i, bila seseorang hanya bangun berdiri langsung turun lagi seperti ular yang kaget, katanya, istilahnya beliau, seperti ular kaget gitu, langsung turun lagi dia, maka rukunya tidak, iktidalnya tidak sah. Dia harus tumakninah dulu, berdiri tumakninah. Kalau misalnya dia agak condong sedikit, tidak mengapa, Bu, terutama bila ada masalah dengan punggungnya, ya. Tapi kalau condongnya banyak sehingga tidak dikatakan berdiri tegak, maka iktidalnya tidak sah. Dan ini yang banyak kejadian di masyarakat kita. Habis ruku cuman bangun sedikit langsung turun lagi. Ini rukunya, iktidalnya tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Kemudian sujud, ya, yang ketujuh adalah sujud. Yang sujud ini kita sebutkan, ya, bahwasanya dalam satu rakaat terdapat 2 kali sujud. Terdapat 2 kali sujud. Kemudian, ya, dan ini rukun. Kalau satu lupa cuman sekali, maka dia harus mengulang, ya, kembali ke gerakannya tersebut. Kemudian juga sujud ini, ya, sebagian ulama mengatakan yang paling penting adalah keningnya menempel. Ini yang paling utama. Namun sebagian lagi mengatakan harus 7 anggota badan, ya. Kenapa? Karena Nabi SAW yang bilang, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin, aku diperintahkan untuk bersujud di atas 7 anggota tubuh, ya. Beliau kemudian wa asyara biyadihi ila anfihi, kemudian beliau mengarahkan kepada jabhah, ininya apa, keningnya dan hidungnya, ini satu. Lalu kemudian kepada kedua tangannya, kemudian kepada kedua lututnya dan kedua ujung kakinya, totalnya 7. Itu harus menempel dalam satu waktu, ya. Tidak boleh ada yang mengangkat, ya. Boleh mengangkat sebentar, boleh, tapi harus ada satu waktu menempel semuanya. Kemudian juga bangkit dari sujud dan duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud ini adalah rukun juga, sama sekali tidak bisa ditinggalkan, ya. Bangkit dari sujudnya dan duduk di antara 2 sujud ini adalah rukun yang berurutan. Lalu yang ke-10 adalah tumakninah semua rukun, yaitu tenang. Tenang seukuran bacaan yang wajib di setiap rukun, ya. Sebagian ulama mengatakan bacaan yang sunnah. Ada yang mengatakan bacaan itu wajib, ada yang mengatakan sunnah. Ya, lebih baik kita baca saja, ya, toh cuman pendek. Contohnya ketika ruku, subhana rabbiyal azim, dia kadar tumakninah minimal dia
dia harus membaca subhana rabbiyal, dia harus keadaan ruku dalam keadaan membaca subhana rabbiyal azim secara lengkap. Minimal bacanya sekali subhana rabbiyal azim, bukan dalam perjalanan. Subhana rabbiyal azim, bukan dalam perjalanan, tapi harus dalam keadaan dia ruku, ya. Kemudian juga ya dia tasyahud akhir, ya, duduk, mohon maaf, tasyahud akhir disebut tasyahud itu karena ada bacaan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh atau muhammadar rasulullah. Ada dua riwayat hadis, ya. Tapi dia harus membaca, yang penting baca itu at-tahiyatul mubarakatuh dan seterusnya. Tasyahud akhir ini pun rukun, tidak boleh ditinggalkan. Kemudian duduknya juga rukun. Adapun tata caranya, para ulama berpendapat mana yang afdol, ya, berbeda pendapat dalam mana yang afdol. Yang penting duduk dia, yang penting dia duduknya, ya. Adapun tawaruk atau iftirosh, maka terdapat perbedaan ulama. Namun umumnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad kalau yang terakhir dia duduknya tawaruk. Yang ke-13 salam, ya, salam kita sebutkan minimal sekali menurut jumhur ulama. Assalamualaikum warahmatullah. Atau Bapak cuma bilang assalamualaikum, maka itu sudah cukup menurut jumhur ulama. Adapun menurut Imam Ahmad 2 kali, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum, ya. Tapi jumhur minimal sekali. Kemudian yang ke-14 tertib dalam melakukan rukun tersebut, karena Nabi SAW juga lakukannya secara berurutan, tertib berurutan. Jadi kalau Bapak mendahulukan salah satu dari yang tadi disebutkan rukun, maka kita harus mengulang sholat kita atau kita kembali ke sholat kita tersebut, ya. Begitu. Baik, mungkin karena ini formatnya, ya, kita akan memperbanyak tanya jawab. Jadi itu paparan saja, ini sekedar mengingatkan karena kemarin diminta untuk kembali lagi yang beberapa hal yang terpenting rukun, maka tadi kami sebutkan. Apabila ada pertanyaan, kami persilahkan saja langsung, Pak, ya. Ya, mangga, Pak. Mengenai para jagal itu ya, Ustaz. Para jagal. Jagal kambing dan sapi gitu. Kita jagal kambing. Jagal kambing. Kalau di Jawa Satu kan biasanya kan memang beratur saja pokok dan sebagainya. Apakah itu salah satu uzur bukan, Ustaz? Katakanlah dia niatkan, kami mau menyatukan nanti soal asar gitu. Katakanlah kalau misalnya diniatkan itu, Iya. yang pertama. Yang kedua tadi kan tasawuf awal itu kan memang bukan Ustaz. Katakanlah kan memang yang dia sudah sampai berdiri kan gitu, ya. Untuk apa, Pak? Tasawuf awal. Tasawuf awal, ya. Kan memang sudah berdiri kan begitu. Nah ini kan di zaman ini kan panggung nih, bukan panggung, bermacam-macam. Kalau satu orang sudah katakanlah diteruskan saja kan begitu. Betul. Diteruskan saja, buat tidak ada tasawuf waktu itu. Tapi kan zaman bingung nih. Iya. Subhanallah kan gitu. Tapi imam itu bingung juga barangkali apakah duduk lagi atau diteruskan kan? Iya, iya. Karena memang tidak semua pemahaman zaman kan beda-beda ya. Apakah merasa mungkin tidak sah karena tidak tahu bahwa itu adalah hukum atau bukan hukum kan gitu. Iya. Baik, ya, wallahu a'lam bishawab. Yang pertama mengenai bagaimana bila mereka ternyata sangat repot sehingga kemudian tidak bisa meninggalkan pekerjaannya, badannya kotor, penuh darah dan segala macam. Yang pertama mereka tetap wajib sholat karena itu masih dalam keadaan berakal. Sampai peperangan pun kan ada syariat sholat khauf. Yang paling parah itu bila sholatnya sudah berkecamuk, mohon maaf, bila perangnya sudah berkecamuk, artinya sama sekali nggak ada waktu jeda, ya, untuk kemudian mereka ke pinggir atau sholat, ya, artinya benar-benar perang frontal, maka dia tetap sholat sesuai dengan keadaannya. Dia tidak perlu sujud, tidak perlu ruku, tapi dia niatkan Allahu Akbar, dia sambil menebas pedangnya, dia sambil sebisa mungkin membaca Al-Fatihah, kemudian dia niatkan ruku tanpa perlu ruku, dan dia niatkan sujud tanpa perlu sujud. Kalau dalam peperangan itu syariat sholat khauf, ya, sambil berdiri begini, Pak, ya. Bayangkan khauf itu artinya ketakutan. Dalam perang saja tetap disuruh sholat. Adapun mengenai bolehkah dijamak, nah memang jamak ini
ada kelonggaran dibandingkan qashar. Jama' ini penggabungan sholat, artinya kan zuhur dan asar, isya dan maghrib. Tapi kalau qashar dia menjadikan yang 4 menjadi 2. Qashar ini penyebabnya atau ilahnya diperbolehkannya qashar hanya karena safar. Adapun untuk jama' terdapat memang sejumlah keleluasaan sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Nabi SAW pernah menjamak sholat bukan karena perjalanan, ya, bukan pula karena sakit dan seterusnya. Artinya seseorang bila memang ada hajat yang besar, dia boleh menjamak, dia tidak bisa meninggalkan pekerjaannya. Contohnya apa? Dokter bedah, dia harus standby terus misalnya beberapa jam, ya, tidak bisa dia tinggalkan. Bolehkah dijamak? Boleh, ya, di antara kedua waktunya, di awal atau di akhir, ya. Dan yang tadi Bapak sebutkan, bila pekerjaannya memang sibuk, benar-benar nggak bisa ini dan badannya penuh kotor, wallahu a'lam bisawab, ya, dalam kondisi seperti itu, ya, lebih diperbolehkan, walaupun lebih baik, ya kan, kalau kita sih sesibuk-sibuknya kita masih bisa aja sih kalau mau, ya, ada sarung, ada apa, kalau dia mau bersih-bersih, ya. Kecuali memang dia sama sekali tidak bisa meninggalkan, ya, maka itu lebih baik dijama' daripada tidak tentunya dia melaksanakannya. Seperti itu, karena dalam syariat jama' ini terdapat keleluasaan dibanding qashar, ya. Jadi juga bisa diingatkan nanti sama kita, ya, kalau yang memang benar-benar dia sulit, misalnya pakai badannya memang penuh dengan darah semua gitu, ya. Kemudian ya, walaupun tetap kita bisa siasati, ya, artinya dia shift sebenarnya, bisa gantian, satu orang sholat dulu gitu seterusnya, ya. Namun kalau terpaksa, ya Allahu a'lam, ya, bisa. Lalu mengenai bagaimana kalau misalnya seorang imam dia lupa tasyahud awal di rakaat kedua, langsung bangun ke rakaat ketiga, makmumnya kekeh, karena imamnya sudah tahu bahwa sunnahnya tetap berdiri, makmumnya kekeh, subhanallah, tapi tetap aja kekeh. Bagaimana kalau seperti itu? Nah, ini gara-gara makmumnya nggak mau ikut pengajian, datangnya cuman sholat dan gitu, nggak ikut pengajian, ya. Ya, kalau seperti ini sebenarnya imam terus aja, karena memang dia tidak disyariatkan untuk turun lagi, kecuali masih dekat, Pak. Kecuali masih dekat, para ulama katakan kalau dia bangun seperti ini masih di sini, Allahu Akbar, ada makmum, ada yang melihat dia bangun duluan. Nah, ketika seperti ini ada yang bilang subhanallah, maka dia bisa turun. Tapi kalau sudah tegak, memang harus diteruskan, diperintahkannya untuk diteruskan. Itu sudah Nabi SAW, diteruskan, ya. Kalau sudah tegak. Tapi kalau memang ada ulama yang mengatakan kalau seperti ini, ya, tapi umumnya ulama mengatakan kalau sudah berdiri diteruskan. Ini umumnya ulama mengatakan diteruskan seperti itu. Nah, artinya terus saja, Pak. Nanti mungkin setelah sholat kita sujud sahwi, lalu kemudian kita jelaskan bahwa tadi itu saya lupa, qadarullah, namun ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW dan termasuk sunnah beliau, terus dilanjutkan. Nah, itu dijelaskan seperti itu, Pak, ya. Ya, ini memang yang jadi masalah tuh begitu, ya. Jadi kadang ya alhamdulillah misalnya kita ngadain pengajian, kita sudah satu pemahaman dalam satu masalah, tiba-tiba ada yang nggak pernah ikut, kemudian yang ini gitu kan, yang malah jadi membuat bingung yang lainnya gitu, ya. Allahu a'lam bishawab. Silakan kalau mau tanyakan lagi, enggak, Pak. Kesalahan dalam rukun ya. Apabila ada kesalahan dalam rukun, bolehkah diganti dengan sujud sahwi? Tidak. Namanya rukun ini adalah sama sekali tidak boleh ditinggalkan, pertama dalam keadaan sengaja, tentunya kalau sengaja, ya. Yang kedua dalam keadaan tidak sengaja, bahkan tidak sengaja nggak boleh ditinggalkan, artinya tidak dimaafkan kalau tidak sengaja pun. Lalu sebagian ulama juga mengatakan bahkan dalam keadaan tidak tahu, kalau tadi tidak sengaja, ini tidak tahu ini kenapa? Dia nggak tahu hukumnya kalau ruku itu harus
lurus, i'tidal itu harus tegak. Dia nggak tahu. Setelah beres sholat ada yang ngasih tahu, Mas, tadi rukunya Mas cuman gitu saja, cuman turun dikit. Ketika i'tidal cuman gini saja. Itu tuh nggak sah, Mas. Apa yang harus dia lakukan? Ulama mengatakan dia harus mengulang sholatnya. Jadi rukun ini makanya penting sekali. Rukun ini sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan dengan sengaja, tidak sengaja, bahkan ketidaktahuan. Ketidaktahuan tetap nanti harus dikasih tahu karena dianggap nggak sholat dia, dianggap tidak sholat. Lalu mungkin pertanyaannya gimana kalau saya lupa? Ini yang sering kejadian, Mbak ya. Saya lupa di rakaat pertama tadi. Saya lupa sujud saya cuma sekali misalnya. Jadi setelah kita kan sujud gini, terus duduk, langsung berdiri. Kadang lupa gitu kan, Mbak ya. Langsung berdiri. Setelah itu kita ingat, ya Allah, saya tadi baru ruku, sujud sekali. Apa yang dilakukan? Yang barusan kita tidak perlu memutus sholat kita, lanjutkan sholat kita. Rakaat kedua kita otomatis jadi rakaat pertama. Yang tadi tidak dianggap. Ini kalau sudah pindah ke rakaat berikutnya. Tapi kalau masih dalam satu rakaat, misalnya begini, Bapak setelah Al-Fatihah bukan rukun, Bapak langsung sujud, gitu kan? Karena lupa ya, lagi banyak ini pikiran ceritanya. Ikutan, langsung Bapak sujud seperti ini. Ya, Bapak ingat di sini, aduh, saya tadi nggak ruku. Ini masih dalam satu rakaat, Mbak ya. Apa yang dilakukan? Bapak bangkit, Bapak langsung ruku. Kemudian Bapak biasa lagi bangun dan lanjutkan. Nanti pas di akhir sebelum salam Bapak sujud sahwi. Tetap sujud sahwi gitu. Jadi rukun itu nggak bisa ditinggalkan. Ini tadi dalam sholat ya. Kalau dalam satu rakaat kita kembali ke gerakan tersebut. Misalnya kita lupa baca Al-Fatihah, Bapak ingatnya pas ruku. Bapak tadi langsung baca surat. Aduh, astagfirullahaladzim, saya tadi belum baca Al-Fatihah. Apa yang lakukan? Bangun. Jangan dibatalkan sholatnya, bangun. Baca Al-Fatihah. Kemudian Bapak ruku seperti biasa dan teruskan sholatnya. Nanti di akhir sebelum salam Bapak sujud sahwi, seperti itu. Tapi kalau beda rokaat seperti saya tadi bilang, Bapak baru ingat pas di rokaat ketiga. Tadi di rokaat kedua Bapak nggak ruku, di rokaat ketiga. Aduh, saya tadi langsung turun sujud ketika rokaat ketiga. Maka rokaat ketiga ini dijadikan rokaat kedua. Jadi yang tadi nggak dianggap, ya. Nanti di akhir tetap sujud sahwi, disunahkan tetap sujud sahwi, begitu ya. Jadi rukun itu nggak bisa ditinggalkan sama sekali. Ya. Lupa Al-Fatihah karena dia rukun, Pak, maka tidak sah. Lupa Al-Fatihah, Bapak langsung ruku, Bapak langsung bangun lagi, langsung berdiri baca dari awal lagi. Tidak perlu memutus sholat. Aduh, saya belum baca Al-Fatihah. Batal ya, mulai dari enggak. Bapak langsung aja, langsung baca Al-Fatihah, bangun, Bapak rukun. Kalau ragu-ragu, misalnya ragu-ragu rokaat ya. Kalau ragu-ragu itu ada kaidah, al-yakin la yazulu bisyak. Kalau Bapak cuman ragu-ragu aja, sudah nggak usah dihiraukan, karena itu bisa jadi bisikan syaitan. Cari yang yakin. Kalau kecuali Bapak yakin, aduh saya benar-benar nggak baca nih, saya lebih ragu-ragu, tapi saya ya lebih kuat ke keyakinan saya nggak baca. Kalau seperti itu Bapak ngulang tadi ya. Ketika Bapak gini, Bapak ragu-ragu tapi lebih kuat kepada keyakinan saya belum baca nih, ya udah Bapak bangun, baca Al-Fatihah. Seperti itu. Kecuali Bapak cuman ragu-ragu muncul, kayaknya nggak baca nih, tapi saya tadi baca, lebih kuat pada seperti itu, teruskan saja. Nanti Bapak sujud sahwi. Jadi kalau ragu-ragu tetap sujud sahwi. Itu. Bagaimana kalau ketinggalan rukunnya setelah beres sholat, Pak? Setelah salam, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang di sebelah Bapak bilang, Pak, Bapak tadi nggak ruku. Masa
Iya, tadi rokaat ke terakhir Bapak nggak ruku. Apa yang harus kita lakukan? Bangun. Langsung kita mulai lagi. Mulai di rokaat keempat saja. Rokaat keempat saja sempurnakan, lalu kemudian sujud sahwi. Tapi saya udah bicara tadi, udah ngobrol. Walaupun sudah ngobrol, Nabi SAW itu sebagai pernah saya sering ceritakan, beliau pernah sholat zuhur atau asar, yang meriwayatkan hadisnya lupa zuhur atau asar katanya. Hanya saja waktu itu beliau kan harusnya 4 rakaat, beliau cuma 2 rakaat. Kemudian beliau berjalan menuju kamar beliau, dan beliau seperti ini waktu itu, ya. Kemudian semua sahabat diam kecuali 1 orang, ya, namanya Dzul Yadain, si pemilik 2 tangan karena tangannya panjang. Terus dia bilang, aku siratis sholat ya Rasulullah, apakah sholat telah dipangkas menjadi 2 rakaat? Nabi SAW bingung, kemudian bertanya kepada sahabat, apakah benar yang dikatakan dia? Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau tadi sholat cuma 2 rakaat. Ini beliau sudah gini, udah ngobrol. Apa yang beliau lakukan? Beliau kembali lagi ke tempat sholatnya, beliau langsung lanjutkan apa? 2 rakaat lagi. Tidak perlu mulai lagi dari awal 4 rakaat, enggak, lanjutkan 2 rakaat. Tapi nanti sebelum salam kita disunahkan untuk sujud sahwi. Seperti itu. Ya, oke, silakan Mbak. Iya. Iya, Mbak. Mohon maaf tidak jelas yang terakhir ya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, hadis itu memang betul ada disebutkan dalam sebuah hadis. Namun itu lebih berhubungan memang dengan kehusuan sholat. Namun juga sebagian juga bisa dimaknai juga dengan gerakan. Jadi kedua hal ini memang harus sama-sama ada. Ruh dan juga jasmaninya ya, kalau dalam tubuh ya. Ruh dan badannya harus sama-sama ada. Ruhnya antara kehusuan dia ya, dan termasuk keikhlasan dia, begitu pula dengan gerakannya. Jadi betul memang sholat seseorang itu walaupun sama-sama berjamaah, menggunakan sama-sama baju koko, menggunakan sama-sama gamis, namun di sisi Allah mereka bisa berbeda dari sisi pahalanya, tergantung antara lain ya kehusuan, tergantung antara lain dari tepatnya gerakan dia ya, tergantung. Makanya ketika kita baca surat Al-Mulk ayat 2 ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kamu siapakah yang paling baik amalnya ya. Yang paling baik amalnya yang sering dikutip oleh ulama tafsir adalah perkataan Al-Fudail bin Iyad. Beliau mengatakan aswabuhu wa akhlasuhu. Yang disebut amalnya yang paling baik adalah akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan yang paling benar. Bagaimana yang disebut paling ikhlas dan paling benar ini wahai Fudail ya? Maka dikatakan kata beliau akhlasuhu makana lillah, yang hatinya benar-benar menyerahkan ibadahnya hanya kepada Allah. Ini juga berhubungan dengan kekhusyuan ya. Adapun yang kedua, yang paling benar kata beliau adalah makana ada sunnah, yang dia sholatnya berdasarkan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan sugan dan cenah kalau kata Ustaz Abu gitu kan. Nah, jadi dua ini yang komponen yang memang selalu ada. Adapun kalau seseorang merasa pikirannya melayang-layang ketika sholat, banyak pikiran, aduh eta kurban tacan di eta gitu kan, atau kunci di mana gitu. Kadang orang kalau di luar sholat nyari kunci setengah mati nggak nemu Pak. Pas di sholat baru inget, oh eta di baru keingetan gitu kan. Nah kalau kayak gitu gimana? Itu berkah sholat bukan? Kata saya itu bukan berkah sholat, itu mah ngalaweng we.
Gitu ya. Jadi gimana kalau kita merasa terganggu, maka kita disunahkan untuk ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian meniup ya, meludah kecil ke sebelah kiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Seperti itu. Ya. Meludah dengan kecil ya, meludah dengan ludahan kecil, dengan ludah. Tapi kalau sholat berjamaah jangan dikeluarin ludahnya, Pak. Apalagi di sebelah kita Pak RW, aduh gawat nanti. Bisa nggak dikasih kartu keluarga? Gitu Pak ya. Jadi disunahkan ta'awudz. Ya silakan Pak. Ustaz, bagaimana Ustaz kejadian? Kalau kejadiannya itu misalnya ya dalam waktu sholat itu antara sebelum asar ya, misalnya ada kejadian gempa dan sebagainya itu yang tidak bisa melaksanakan sholat asar sehingga sampai maghrib gitu. Nah itu gimana nih? Sedangkan kalau asar, kalau kan bisa di jamaah ya. Nah kalau kejadiannya sebelum asar terus sampai maghrib itu gimana? Maksudnya sholat asarnya bagaimana? Oh dia belum sholat asar, keburu maghrib. Harus dia mencari waktu buat asar. Harus dia mencari waktu buat asar. Sekarang di kita begini Pak ya, kalau kita mau jujur, orang bilang, aduh nggak ada waktu nih mau sholat karena pekerjaan sibuk sekali. Tapi kalau dia ke WC bisa. Kalau sakit perut kan, kalau kencing oke lah bentar. Kalau misalnya buang air besar kan itu hampir sama dengan wudu dan sholat. Kan bisa. Darurat ini mah ini juga sama darurat, gitu kan? Orang gitu. Apalagi yang lebih parah di masyarakat kita mah sholat sibuk, ya. Aduh nggak bisa nih sibuk. Tapi ngobrol bari ngerokok bisa. 15 menit gitu kan. Nah ini karena sebenarnya mindset mereka yang memang ya tidak benar ya. Juga ada kesalahan begini terkadang. Saya kan melakukan ini ibadah, itu kan ibadah. Saya juga ibadah soalnya, betul. Tapi ibadah itu ada yang fardu yang sama sekali nggak bisa ditinggalkan, dan ada yang sifatnya kifayah apabila sudah ada yang mewakilkan bisa, dan juga ada sifatnya yang muwasa, leluasa. Kan nggak bisa, nggak harus kita jaga terus, bisa gantian, bisa apa. Jadi memang kita juga kalau kita sebagai panitia kita memfasilitasi dan juga mendorong mereka. Ya, kalau mereka tidak melakukan memang tanggung jawab mereka. Ya, tapi kita berusaha mengingatkan dan memfasilitasi. Seperti kecuali Pak, kecuali seseorang mendapatkan misalnya dia mau sholat asar, masuk waktu sholat asar, ada musibah atau ada kejadian yang dia benar-benar akhirnya lupa. Kalau musibah kan lupa benar. Dia baru ingat isya, wah saya belum tadi nggak sholat asar. Kalau maghrib kan dia masih bisa ditarik di isya. Apa yang harus dia lakukan? Dia mengqadha'nya. Nah dalam keadaan seperti itu dia boleh mengqadha'nya. Kenapa? Karena keadaannya darurat, dia musibah atau sama sekali dia lupa. Nabi SAW mengatakan seseorang manasya, barang siapa yang lupa dari sholatnya atau tertidur dari sholatnya, maka pelaksanaannya adalah ketika dia ingat. Ketika dia ingat dia langsung kerjakan. Seperti itu. Apa? 4 rakaat tetap. Ya, ketika dia ingat gitu. Ya waktu buat meja begitu ya. Apa Pak? Kalau waktu misalnya darurat, gempa dan sebagainya. Iya, tetap sholat. Kalau gempa, banjir gitu ya, na'udzubillah min dzalik, maka tetap seseorang harus sholat sesuai dengan keadaannya. Saya pernah bahas, bahkan ketika pakaian dia semua hilang, saya nggak ada pakaian, ini semuanya saya cuman mohon maaf celana dalam saja sama kaos. Bagaimana saya sholat? Bahkan cuma celana dalam, bahkan dalam keadaan telanjang tetap disuruh sholat. Kalau itu saya sebutkan tata caranya mengenai sholat telanjang. Kalau seseorang sholat berjamaah, dia tidak ada imam yang di depan, semuanya berjajar ke samping kalau telanjang, ya. Atau kalau misalnya kemudian dia juga sebagian ulama yang mengatakan boleh dalam keadaan duduk supaya tidak terlihat. Kalau mohon maaf celana dalamnya juga hilang, gitu kan? Misalnya ada atau dia di asrama, pas asramanya kerampokan Pak sama pencuri yang spesialis pencuri celana dalam misalnya, maka nggak hilang semua, pakaian semua hilang, maka dia sholat tetap dalam keadaannya. Allahu alam. Ini juga pernah diceritakan, ada yang mengatakan mengenai kisah Imam Bukhari. Beliau itu dalam mencari ilmu, beliau itu sampai menjual semua harta yang dimilikinya, karena memang ya saat itu mencari ilmu itu tidak mudah.
dan diantaranya pakaian beliau, sampai terakhir beliau menjual pakaian beliau, sehingga kemudian beliau pernah ditemukan oleh teman-temannya berada dalam sebuah bangunan kosong karena beliau sudah habis menjual pakaiannya, gitu kan. Nah, artinya apakah beliau saat itu tidak sholat? Tidak, tetap dia sholat dengan keadaannya seperti itu. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya. Ada pertanyaan, bagaimana ketika sholat, misalnya dia belum sholat zuhur dan sholat asar, nah ketika sholat malah niat sholat asar dan sholat zuhur, pertengahan apakah mengulang lagi supaya sholat zuhur atau bagaimana? Oh gitu, dia niat belum, dia sholatnya pas kapan? Sholat asar misalkan, tapi niat mau sholat zuhur. Dikerjakan waktu sholat asar. Ya, misalkan sholat subuh katanya, misalnya sholat subuh, nah ketika sholat subuh itu kan ada qoblah, ada sholat subuhnya. Nah ketika sholat subuh lupa apakah itu saya niat sholat subuh atau sholat subuh? Merubah niat di dalam sholat, Ustaz. Apakah berulang lagi dari awal? Oh ya. Sholatnya? Ya. Kalau sholat wajib, ya niat itu termasuk syarat. Ya. Secara umum memang niat ini syarat, terutama dalam ta'yinul niyah, menentukan niat ini sholat zuhur atau asar dalam sholat 5 waktu ini hukumnya salah satu syarat yang utama bahkan. Ya. Ada yang juga memasukkannya ke dalam rukun sebagian ulama. Artinya intinya nggak boleh ditinggalkan. Bagaimana kalau tadi misalnya setelah sholat seseorang belum sholat zuhur tapi dia sholat asar, bolehkah berubah niat? Tidak boleh. Kalau merubah niat langsung batal. Kalau kapan batasannya? Ketika takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Kalau setelah takbiratul ihram dia habis sholat, aduh saya belum sholat zuhur tadi, ganti jadi sholat zuhur, nggak boleh. Nggak boleh. Dia nggak boleh merubah niat. Entah dia batalkan atau dia lanjutkan, baru kemudian dia mengqadha yang tadi zuhur. Tapi tidak boleh merubah niat, kecuali sebagian ulama mengatakan sunnah. Sholat sunnah itu dia bisa. Sholat sunnah itu dia bisa. Contohnya, ketika seseorang dia sholat duha, mau sholat duha, tapi dia ingat saya belum qobliyah subuh, saya mau qadha. Bolehkah merubah niat sholat duha saya? Sebagian ulama yang mengatakan boleh kalau sholat sunnah, tapi kalau wajib tidak boleh. Umumnya ulama sepakat kalau wajib tidak boleh, kalau sunnah ada yang mengatakan boleh. Begitu juga sebagian ulama yang mengatakan dari wajib ke sunnah, sebagian ulama yang mengatakan boleh. Contohnya apa? Bapak tiba waktu sholat, biasanya ada orang sholat berjamaah nih, tapi ini masjid masih kosong, saya masuk, ditunggu-tunggu nggak ada, ya udahlah saya sholat sendiri aja, habis nggak ada orang. Kita ngerjain 2 rakaat lagi sholat zuhur, tiba-tiba datang jemaah banyak, ternyata mereka semua pada terlambat dan waktu itu mereka mau melaksanakan sholat berjamaah. Lalu apa yang kita lakukan? Apakah kita teruskan sholatnya? Sebagian ulama mengatakan kita tutup 2 rakaat kita, salam, kita jadikan itu sebagai sholat sunnah, lalu kita bergabung dengan jamaah. Tapi kalau sunnah ke wajib nggak boleh. Wajib ke sunnah boleh, tapi sunnah ke wajib nggak boleh. Misalnya bapak mau sholat duha, bapak ingat, aduh tadi belum sholat subuh. Belum sholat subuh, saya kan bangun baru jam 7 gitu kan. Lalu apakah saya boleh niat, saya ini udah lagi sholat nih, saya niatin jadi subuh? Nggak boleh. Tapi kalau dari wajib ke sunnah bisa, seperti tadi bapak dapati orang sholat berjamaah, maka bapak selesaikan 2 rakaat, jadikan itu sunnah. Allahu a'lam bishawab. Tadi ini ada mengenai batasan-batasan waktu sholat. Apakah di dalam subuh itu suruh itu menjadi batasan, di luar suruh kita nggak sholat subuhnya udah nggak diterima gitu? Maksudnya karena
waktunya sudah melewati itu. Sedangkan posisi si fulan ini itu udah dibangunin gitu. Iya. Dia udah sempet sadar gitu. Iya. Akhirnya tidur lagi aja deh. Akhirnya dia bangun melewati syuruk. Nah, batasan-batasan subuh itu seperti apa sih? Kalau misalnya kita tertidur dan lewat terbangun kan masih ada uzur, Ustaz. Iya. Nah, seperti itu. Ya, Allahu a'lam bishawab. Para ulama mengatakan ada waktu fadilah, waktu yang utama untuk sholat tersebut. Juga ada waktu ikhtiar. Fadilah ini di awal waktu, ikhtiar ini waktu yang diperbolehkan, ya. Sama waktu darurah, waktu yang darurat. Adapun subuh, ya, sampai matahari terbit, ya. Adapun setelahnya, ya, kalau dia bisa mendapatkan 1 rakaat maka dia telah dianggap melaksanakan pada waktunya. Namun bila telah lewat, yaitu telah lewat syuruk matahari terbit, tergantung dia melakukannya karena apa. Tadi tidak sengaja, dia baru memang kelelahan setengah mati baru bangun pada saat itu, maka ya dia mengqadha sholatnya tersebut, ya. Namun bila dia sengaja sudah dibangunin, bangun, kagok, masih enak mimpinya, tidur lagi, ya, tidur lagi. Terus akhirnya pas setelah matahari terbit, maka sejumlah ulama mengatakan sholatnya itu tidak dianggap dilaksanakan pada waktunya, dia berdosa. Tapi apakah dia harus mengqadha? Tetap harus mengqadha. Tetap harus mengqadha, ya. Tetap harus mengqadha sholatnya, ya. Tapi dia dianggap dia berdosa. Dia berdosa. Bahkan tidak bisa menggantikan, ya, pahala sholat yang dikerjakan pada waktu. Jadi kalau di tepat waktu ini disebutnya adaan, dia laksanakannya adaan. Tapi kalau lewat itu qadha, ya, qadhaan. Qadhaan ini karena uzur. Kalau selain uzur, ya dia berdosa, ya, dia berdosa. Allahu a'lam bishawab. Silakan, Pak. Ya. Ya. Sholat itu. Ya. Kan kemarin kita ada yang hari Rabu dan hari Kamis. Iya. Ada yang puasa Arafah hari Selasa dan hari Rabu. Yang puasa hari Selasa harusnya kan sholatnya hari Rabu, ya. Iya. Tapi ada yang punya Arafah hari Selasa, sholatnya hari Kamis, padahal sholat itu nggak bisa diqadha kan. Itu gimana itu? Jadi dia puasanya hari Selasa, Ya, sholatnya Kamis. Kamis, ya. Biasanya ini kalau puasa Ramadan, ya, buka puasanya duluan, lebarannya barengan. Mana sholat itu kemarin? Iya. Ya harusnya dia konsisten. Kalau dia memang dia nganggap 9 Zulhijjah itu hari Selasa, maka dia Rabu harusnya sholat Id, gitu. Jangan kemudian jadi hari Kamis seperti itu, ya. Kalau yang disebutkan para ulama misalnya sholat Id ini, ya, antara lain kalau misalnya seseorang terhalang dari melihat hilal pada malamnya, taunya pas pagi, ya, atau misalnya di siang hari, ya, ada orang bilang di kampung, saya melihat hilal tadi malam, di kota nggak kelihatan. Tapi sekarang jam berapa nih? Udah jam 12 siang, ya. Apakah kemudian dia dia sholat juga? Tidak, karena waktu sholat sholat Id itu sama seperti waktu sholat duha, dari mulai setelah matahari terbit, ya, setinggi tombak sampai menjelang zuhur, ya, sampai menjelang zuhur itu waktu sholat Id. Jadi jam 10, jam 11 itu masih bisa sholat Id, ya. Kalau misalnya tadi kita baru dapat kabarnya jam 12 atau jam 1 siang bahwa tadi malam melihat hilal, maka apa yang dilakukan para ulama katakan baru seperti itu dia melaksanakannya, mengqadhanya di esok hari, seperti itu, melaksanakan di esok hari. Tapi kalau orang yang seperti barusan, dia harusnya konsisten, dia kerjakan hari Rabu, ya, jangan di hari Kamis, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Kalau dikerjakan hari Kamis berarti nggak diterima. Allahu a'lam bishawab. Kalau kesalahan, kalau sisi diterimanya Allahu a'lam, ya, artinya kita tidak ini. Cuman ya lebih baik dia memperbanyak amal soleh saja, karena innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Amal-amal baik itu menghapus amal-amal yang buruk, ya. Memperbanyak amal-amal baik, ya. Silakan, Pak. Bisa itu salat Id itu ketinggalan 1 rakaat. Ya. Bagaimana kalau seseorang ketinggalan 1 rakaat?
Apa yang dia harus lakukan? Dia tambah lagi 1 rakaat. Dia tambah lagi. Emang ini banyak sekali kesalahan seperti ini ya. Saya pernah punya saudara seperti itu. Dia dapat 1 rakaat, dia selesai aja ikut salam sama orang lain. Bahkan juga ada ustadz yang bilang seperti itu, 1 rakaat saja. Padahal nggak ada ahli ilmu yang mengatakan seperti itu. Apa yang harus dia lakukan? Dia sempurnakan 1 rakaat lagi. Dia bangkit lagi. Apakah saya harus takbir? Karena kan ini rakaat kedua, berarti 5 kali. Apakah saya harus takbir lagi? Disunahkan.